Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang cara mengatur keuangan antisipasi dari krisis energi gara-gara ada konflik di Timur Tengah. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Saudara, perang yang masih memanas di Timur Tengah berpotensi memicu krisis energi dan memaksa sejumlah negara mengambil kebijakan darurat demi menghemat bahan bakar minyak. Lantas bagaimana pengaturan keuangan agar kita bisa menghadapi krisis dampak perang? Kita akan tanyakan langsung ke perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi, ada Mbak Mike Rini. Selamat siang Mbak Mike. Selamat siang, Vidi. Mbak Mike, terima kasih untuk waktunya di Kompas Siang hari ini. Tentu kita tidak berharap begitu kalau nanti ada kenaikan harga-harga, tapi tetap ada potensi seperti itu mengingat situasi perang saat ini. Nah, kalau itu nanti terjadi, kita khawatir. Dari sekarang apa yang harus kita siapkan, Mbak? Ya, jadi karena ya konflik di Timur Tengah kan, tahu kan gara-gara apa, saat Hormuz ditutup ya, minyak dunia yang harusnya sekitar 20%, ya seperlimanya itu tertahan gara-gara saat Hormuz ini tuh ditutup gitu, gara-gara terjadi konflik tadi antara si Iran melawan Israel yang di backing sama Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya ada seperlima supply-nya itu hilang gitu, sedangkan demand-nya itu bertambah ya setiap tahun, itu akan menyebabkan kelangkaan dan harga minyak itu bisa naik. Nah, kalau harga BBM naik gitu ya, itu semua harga itu akan mengikuti naik karena distribusi itu sangat penting. Ketika distribusinya harganya naik, maka ini harga dari barang akhirnya untuk ke konsumennya itu juga akan naik juga. Jadi keseluruhan harga mungkin bakal naik gitu ya. Ah. Ya, Vidi. Jadi memang walaupun dari Presiden Prabowo sendiri mencoba meyakinkan kita masyarakat bahwa kita akan bisa berhasil keluar dari krisis, ya itu saya kira motivasi yang juga perlu. Namun kita yang tahu urusannya kita, jadi kita memang harus siap-siap ya. Nah, ketegangan Bersiap-siap. situasi geopolitik ini bukan geopolitik lagi ya, ini udah terjadi perang dan akan memungkinkan bahkan sudah di negara lain sudah mulai melakukan efisiensi begitu. Nah, kalau di sini ya menurut saya memang perlu ada langkah-langkah pencegahan ya, langkah-langkah antisipasi. Ini kita bisa mengkombinasi dengan kita memperkuat emergency fund kita ya, kemudian juga kita memperkuat dari pengelolaan risiko kita, yaitu dikuatkan juga dengan kesiapan dari kita memiliki asuransi kesehatan, asuransi jiwa maupun tambahan lagi mungkin asuransi yang bertujuan untuk mengcover perlindungan terhadap risiko kehilangan penghasilan kita. Maklumlah kalau terjadi situasi ketegangan politik seperti ini, perang ya, itu bisa berdampak juga terhadap individu ya. Misalnya kita bisa kehilangan pekerjaan ya, karena dunia bisnis juga tentunya pasti akan mengalami dampaknya juga ya. Bagi yang bekerja mungkin bisa kehilangan pekerjaan, bagi yang punya bisnis juga mungkin bisnisnya jadi surut. Kalau sudah begitu berarti inflasi naik, kita kehilangan daya beli. Mbak Mike, tapi gini Mbak, kan kalau orang untuk asuransi begitu kan perlu membayar premi, mereka harus ini lagi, itu kan ada pos anggaran lain yang justru bertambah, sementara harga-harga juga bakal naik. Nah, ini bagaimana menyiasatinya gini nih Mbak? Ya, karena itu memang harus ada priority ya. Kalau udah situasi perang, itu berarti memang ada berbagai pos-pos pengeluaran yang harus kita sesuaikan ya. Jadi setidaknya di dalam sebuah anggaran rumah tangga ketika terjadi potensi krisis yang meningkat seperti ini, maka pos-pos pengeluaran yang sifatnya secondary ya, yang tersier itu bisa dihentikan. Kalau tidak bisa dihentikan, bisa dipangkas begitu ya. Jadi banyak cara untuk penghematan sehingga kita dapat memperkuat emergency fund kita. Itu sudah keharusan gitu, karena situasinya sudah tidak bisa ditawar lagi. Bisa juga yang Ya, jadi ya misal tadi asuransi itu kan emang kita bayar tiap bulan gitu ya, karena itu jadi pengeluaran baru. Tapi resikonya gitu ya, kalau misalnya kita sakit itu ada yang menanggung. Bayangkan kalau misalnya kita sakit gitu, nggak punya asuransi, nah itu yang nanggung siapa gitu. Dan kalau misalnya kita menggunakan dana sendiri, itu pasti biayanya itu lebih besar daripada kita bayar asuransi. Jadi membayar asuransi itu wajibkan atau diharuskan gitu ya, itu gara-gara
sesuatu yang tidak pasti di masa yang akan datang. Ketika sesuatu yang tidak pasti itu ada jaminannya gitu ya, seperti kesehatan tadi, itu kita lebih aman dalam keuangan. Misalnya ada kecelakaan gitu kan, nggak tahu di jalan tiba-tiba ada kecelakaan, kita harus masuk rumah sakit. Nah, kalau misalnya punya asuransi, ada yang bayarin, ada yang menanggung gitu. Jadi mengamankan resiko yang terjadi, yang tidak bisa diprediksi lah gitu ya, kayak sakit ataupun kecelakaan. Makanya asuransi itu penting untuk kita punya atau kita bayar tiap bulan, supaya ada yang menanggung ketika kita sakit ataupun mengalami kecelakaan atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu ya, itu minimal tuh yang wajibnya. Yang kayak secondary ataupun tersier mungkin tuh lebih ke arah kayak jalan-jalan ataupun makan di restoran gitu ya, itu yang mungkin bisa dikurangi ataupun dihentikan gara-gara ya bisa menghemat gitu ya, pengeluaran yang ada di kehidupan kita. BPJS jika masih ada kelebihan ditambah lagi dengan asuransi swastanya, jadi lebih tahan dan yakin secara finansial. Baik, terus tadi Anda bilang yang bisa dikurangi pos-pos lain. Menurut Anda mana yang bisa kira-kira dipangkas lagi agar ini bisa kita gunakan untuk keperluan lain, misalnya untuk keperluan menambah asuransi begitu? Ya, contoh misalnya kita punya gaya hidup ya, kita punya gaya hidup, kita mungkin makan di luar, kita mungkin jajan ya, itu sebenarnya bukan sifatnya pokok gitu atau harus kita laksanakan, tetapi merupakan pilihan aja ya. Jadi yang kebutuhan memang harus kita laksanakan ya, sandang, pangan, papan, kemudian juga berbagai kebutuhan energi kita, listrik, transportasi, kemudian juga untuk komunikasi ya. Itu jika tidak bisa dikurangi berarti kan bisa kita kurangi. Kurangi juga mungkin ada strateginya, tidak langsung potong tetapi mungkin mengurangi frekuensinya. Nah, begitu beberapa strateginya. Baik, Mbak Mika, terus Mungkin jadi yang pertama, yang biasanya keluar setiap minggu dikurangin jadi 2 minggu sekali gitu ya. Jadi dipangkas mungkin, dikurangi ataupun bisa dihentikan. Kalau misalnya bisa sampai dihentikan, itu kan uang yang tadi harusnya kepake gitu untuk jalan-jalan, untuk berpergian, itu bisa dialihkan ke tempat lain, misalnya ke tabungan ataupun tadi ke asuransi yang menjamin kita di masa yang akan datang. Jadi banyak cara gitu, jangan kita alasan wah ini nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Kalau misalnya kita begitu ya nanti adanya ketidakpastian dalam kehidupan kita dan kita mungkin bakal terus merasa kekurangan ya. Jadi ya harus menguatkan diri lah, menahan sekarang, kita sabar sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang tidak pasti seperti sekarang ya, karena lagi krisis nih, apalagi sekarang juga lagi lebaran juga kan, jadi pengeluarannya banyak, kita harus bersiap dengan pengeluaran tersebut. Kalau misalnya nggak siap nanti ya tadi mungkin kita jadi ngutang, mungkin jadi pinjol gitu kan, sesuatu yang harusnya kita bisa hindari. sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, orang mau berlebaran begitu. Biasanya ini orang juga mengeluarkan banyak pengeluaran begitu. Nah, menurut Mbak apa yang harus dilakukan di saat situasi seperti ini? Terus tapi kemudian kita juga ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini seperti apa yang bisa Anda sarankan? Jadi kalau Anda yang karyawan, nah saya sudah cek nih beberapa kelihatannya cukup positif bahwa akan mendapatkan THR ya. Sekali lagi kita memang perlu sesuaikan dengan situasi kondisi saat ini. Ada kebiasaan ketika merayakan hari raya itu kita perlu busana baru, kita perlu menyajikan sajian makanan lebaran ya, kita perlu melaksanakan tradisi salam tempel ya. Yang semuanya itu menurut saya adalah bukan sesuatu yang sifatnya wajib gitu, tetapi merupakan sesuatu yang bisa kita alokasikan sesuai dengan kemampuan kita. Sekali lagi kalau situasinya kita mau antisipasi risiko ya, karena risiko ini meningkat ya, maka dari THR kita itu bisa kita alokasikan misalnya katakan 25%-nya untuk menambah emergency fund-nya kita atau untuk membeli asuransi swasta untuk meningkatkan kualitas asuransi kesehatan kita gitu. Jadi dari dana THR itu mungkin tidak semuanya kita gunakan untuk aktivitas harian kita, tapi bisa kita alokasikan untuk menambah ketahanan finansial kita tadi. Namun yang tidak boleh dikurangi adalah kewajiban kita sebagai muslim untuk membayar zakat yang bisa dialokasikan dari THR tadi. Baik, Mbak. Jadi kalau yang saya jadi pakai skala prioritas, mana yang harus dibayar, mana yang bisa dihilangkan ataupun dikurangi
Itu kalau misalnya wajib dibayar kayak cicilan, mungkin tadi kayak zakat gitu ya, itu yang masalah agama. Nah, itu harus dibayarkan, sudah ada uangnya gitu. Jangan sampai yang zakatnya diakhirkan ataupun kewajiban cicilan itu juga diakhirkan, sehingga kita nanti bakal kesulitan di bulan-bulan berikutnya. Yang penting kita kewajibannya terpenuhi, kalau misalnya ada sisanya mungkin bisa dialihkan ke tabungan ataupun ke tempat kayak misalnya investasi gitu. Jadi ketika kita investasi itu kan uangnya jadi bertambah bukannya berkurang gitu. Jadi ada kenaikan lah, jangan sampai uangnya itu didiamkan begitu saja dan kita malah menurun karena setiap tahun kan ada inflasi. Jadi uang kalau misalnya kita nggak gunakan untuk investasi gitu ya, setiap tahun tuh nilainya itu akan berkurang. Nah, makanya untuk mengatasi inflasi tadi, ya investasi itu sangat dibutuhkan. Apalagi investasi mungkin ya 5%, mungkin 7% per tahun, sehingga uang kita atau kekayaan kita itu bisa dipertahankan. Ini kita harus lebih banyak berhemat dan mengalihkan uangnya begitu untuk kepentingan yang lebih penting begitu, misalnya tadi untuk asuransi seperti itu ya Mbak ya. Nah, kalau dalam situasi kayak gini kita masih perlu berinvestasi atau bagaimana mengenai investasi? Apakah berhenti saja atau seperti apa untuk sementara? Ya, jadi investasi tetap perlu dijalankan, terutama jika kita belum cukup dana emergensinya, ya. Dana emergensi ini kan berarti kita harus mengalokasikan dari pendapatan bulanan kita. Kalau kebetulan kita mendapatkan THR, ya kita alokasikan juga dari THR kita. Nah, tujuan dari investasi ini memang harus sesuai dengan prioritasnya, ya. Prioritas kalau belum ada tadi saya sebutkan emergency fund, maka itu yang diprioritaskan, ya. Kemudian selanjutnya mana prioritas kehidupan kita yang untuk masa depan, apakah dana pendidikan anak, apakah dana pensiun kita, itu tetap semuanya harus dijalankan ya, kecuali Anda kena risiko, misalnya Anda kehilangan pekerjaan ya karena kena PHK. Nah, berarti dana yang ada, kemampuan menabung Anda berarti saat itu sedang tidak mungkin gitu, sehingga dana yang ada perlu dialokasikan untuk bertahan hidup sampai kehidupan Anda, penghasilan Anda normal kembali. Baik, Mbak Mike Rini, pakar perencana keuangan dari Mitra Rencana Edukasi. Terima kasih untuk waktunya di Kompas Siang yang memberikan. Jadi itu ya mungkin yang bisa kita pelajari. Jadi harus ada budgeting lagi. Jadi kita harus memikirkan nggak cuma hari ini, tapi bagaimana ke depannya gitu. Jangan sampai kita senang-senang sekarang, tapi ke depannya jadi sulit gitu ya. Jadi harus dipikirkan tuh, harus ada budgeting tadi, harus ada pengalokasian yang baik gitu, mana yang harus jadi prioritas, mana yang sekunder, mana yang tersier atau mungkin yang kebutuhan yang mewah gitu. Jadi yang mewah mungkin bisa kita hilangkan ataupun jangan diutamakan, sedangkan yang wajibnya itu harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kita pindah ke kebutuhan yang lain gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.